Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi.
Beri tepuk tangan di atas kepala. Katakan. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my cry into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Come on, jump. 1, 2, 3, jump. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Say nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Lebih keras lagi, say I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you, we praise you. Come on. Oh, oh, oh. Woo. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Go crazy, crazy, go crazy. We praise you now. Whoa, oh, oh. Come on. Semua ikutin gerakan kita ya. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even still bad, I can hold on. Praise him. Evil look is face him. Like a to just give up on the verge of breaking. Face my fears, but my tears. I break the chain just to make sure I got it. Just pray again. You bring it to the light away from the clouds and you take all of my answers in the shining so bright. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. Yes, we praise you, Jesus. With everything in me, praise the name of. One more time, say, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now.
siapkan hati kita lebih lagi. Tuhan, kami cinta Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, mari sembahnya Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. We love you, Lord, more than anything, more than anyone. We love you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus.
Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Mari panggil namanya. Jesus, I love you. Yes, I do love you, God. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau punya hati seorang murid yang terus dengar-dengaran Tuhan dan terus belajar. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, Shalom Voltage. Sekali lagi, Kak Ayu mau sapa dan jawab lebih semangat ya. Shalom Voltage. Oke, Kak Ayu dengar dengan iman di sini semuanya lebih semangat daripada Shalom yang pertama. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Ayu. Kak Ayu dari GMS Malang dan GMS Batu. Ya, beberapa waktu lalu Kak Ayu pernah ngisi juga. Ya, mungkin ada beberapa yang baru. Kak Ayu mau ngucapin welcome home ya. Selamat datang di Ibadah Voltage Jatim. Oke, hari ini kita mau membahas tentang yang namanya online dan offline. Sama-sama katakan online dan offline. 1, 2, 3. Online, offline. Oke, menurut kakak ya, satu kata yang paling populer di tahun 2020 ini adalah apa? COVID. Setelah COVID, satu kata lagi yang paling dominan, paling populer apa? Online. Yes, betul. COVID online. Semua sekarang itu serba online, ya. Kak Ayu teringat waktu tahun 2009, waktu Kak Ayu masih kuliah 11 tahun yang lalu, ada lagu yang populer waktu itu. Dinyanyikan salah satu grup band gitu ya. Lagunya kayak gini ya. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Ya nggak apa-apa. Oke, nah nyanyinya itu kayak online. Gak nyangka ya lagu 11 tahun yang lalu itu jadi happen sekarang. Semuanya serba online. Dari pagi, malam. Kita online terus, semuanya serba online. Itu 11 tahun yang lalu, ya. Hari ini juga hidup Kak Ayu serba online loh guys. CG online, meet up online. Terus apa lagi sini Kak Ayu? Nah, meeting online, ibadah. Dulu sebelumnya GMS Malang ibadahnya online, tapi sekarang kita sudah bisa ibadah di satu gedung dengan social distance dan protokol kesehatan. Terus apa lagi? Nah, fellowship online. Kak Ayu belanja pun sekarang kalau bisa online. Supaya apa? Tidak berkerumun-kerumun. Semua segala sesuatu sekarang itu online. Nah, pendapat orang memang bisa beda-beda tentang online ini. Situasi sekarang ini. Ada yang pro, ada yang menerima. Kak, aku itu senang online, aku nyaman online. Tapi ada beberapa orang juga ngomong, aku gak suka online, aku bosan. Terus Kak Ayu tanya, loh kenapa bosan? Iya soalnya gak bisa ketemu langsung sama orangnya. Gak bisa, yang cewek ya kadang suka cipika-cipiki. But guys, Voltage hari ini Kak Ayu mau ngomong. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang baik di balik semua ini. Amin. Amin. Pendapat orang bisa beda-beda ya. Kak Ayu kalian beda-beda, tapi ambillah sesuatu yang baik dari kejadian hari ini. Ya.
Setiap pilihan, setiap situasi pastilah ada plus dan minusnya, ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi hari ini Kak Ayu mau bilang, kita harus melihat bright side dari situasi kita hari ini. Ya, kita mau lihat apa sih keuntungan dari sistem online yang sudah beberapa bulan ini, dari bulan Maret akhir, seingat Kak Ayu. Maret sampai bulan Oktober ini apa sih bright side buat aku? Satu, kalian bisa catat ya. Bright side yang satu adalah kita bisa hemat waktu dan biaya transportasi. Bayangin, waktu kalian sekolah offline, ya, berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk berangkat ke sekolah? Berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk apa? Pergi ke tempat les, balik ke rumah, terus kadang lesnya lagi sampai 2 kali. Habis berangkat sekolah, dijemput lagi di sekolah, terus itu diantar ke tempat les 1, terus dijemput lagi di tempat les, diantar lagi ke tempat les yang kedua. Pulang sampai di rumah bisa sore, bahkan ada yang malam kena macet, panas-panasan di jalan. Wow. Tapi dengan sistem online sekarang, kita bisa stay at home, duduk manis, dan apa? Kita bisa belajar lewat laptop kita. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung dengan teman-teman dan guru kita, tapi bukannya kita berada di satu classroom meeting di online, kita bisa tetap say hello, sapa-sapaan, iya nggak sih? Ya, Kak Ayu mau cerita. Malang ini kan kota pelajar. Di Malang ini ada satu SMP yang cukup populer menurut Kak Ayu. Kalian tahu nggak SMP-nya itu masuk jam berapa setiap harinya waktu sekolah offline? Jam 6.25 pagi. Bayangkan kalau kalian sekolah di Malang ya, jam berapa kalian bangun untuk siap-siap, jam berapa kalian on the way ke sekolah? Ya, Kak Ayu sempat tanya sama satu anak, jam berapa sih berangkat sekolahnya? Kadang jam 5.15 C, kadang jam 5.30 C, itu pun udah mepet, udah kebut-kebutan tuh di jalan. Wih, Kak Ayu nggak bayang loh berapa waktu yang terbuang. Bukan terbuang gimana sih, maksudnya berapa waktu yang kita habiskan untuk transportasi ke sana kemari. Ya, justru ketika sekarang kita keadaan online, kalian punya banyak waktu untuk apa? Untuk kalian bisa manfaatkan untuk belajar hal-hal yang lain. Ya, jangan sia-siakan waktunya, jangan biarin aja. Dulu kan waktunya habis di transportasi sana sini, ya di jalan. Tapi sekarang kan itu udah nggak ada, kita di rumah. Ya tapi gunakanlah waktu yang masih ada. Kalian itu sekolah dari apa sih, pagi sampai siang. Kadang ada yang sampai jam 10, jam 11 ya. Setelah itu ngapain? Kerjain tugas. Setelah itu selesai kalian punya banyak free time loh. Jangan digunakan sia-sia, tapi apa? Pakailah untuk kalian mengupgrade diri kalian, belajar sesuatu yang baru. Oke, voltage. Yang kedua, bright side apa sih yang bisa kita dapat ketika sistem online ini adalah access the unlimited world. Ya, dunia kita jadi gak terbatas guys. Kita bisa ada di, bukan kita sih, kita bisa akses kemanapun, di negara manapun. Ya contoh gini ya, Kak Ayu tulis ya. Ada kursus masak di kota lain. Atau bahkan di negara yang lain. Kita dari Indonesia, dari kota Sidoarjo, Malang, Batu, Kediri, Madiun. Kita bisa ikut loh acara itu. Kita nggak perlu beli tiket pesawat, kita nggak perlu jauh-jauh ke sana. Enggak. Online, tinggal di depan kita, di layar. Ya, apalagi ada les make up di Jakarta. Kak Ayu dari Malang bisa ikut loh tanpa harus terbang ke kota Jakarta. Karena apa? Online. Lihat bagaimana dunia kita itu tanpa batas. Kita bisa akses apapun, kapanpun, dimanapun. Hanya sejauh jempol kita sama jari gini cetek-cetek nih. Ya, tapi Kak Ayu berpesan, kita memang aksesnya tanpa batas. Tapi note-nya adalah jangan lihat hal-hal yang gak baik ya di internet ya. Lihatlah hal-hal yang positif yang membangun kalian. Itu note dari Kak Ayu.
Oke. Selanjutnya dari online ini ya, apa saja yang harus kita lakukan? Tadi kan let's look on the bright side. Pertama, yang kedua adalah bersyukur untuk musim saat ini. Bersyukur untuk keadaan saat ini. Ketika kita seolah-olah terpaksa ya masuk di dalam sebuah dunia yang dulunya kita nggak 24 jam, nggak terus-terusan di depan layar. Tapi sekarang kita seperti dipaksa untuk ada di dunia online ini. Ayo sama-sama kita bersyukur. Dan kita mau hari ini menjadi pengalaman yang indah. Kita mau buat hari ini akan kita kenang sebagai sesuatu yang baik yang sudah kita lakukan. Karena Kak Ayu percaya kita nggak akan selama-lamanya akan online seperti ini. Kak Ayu juga terus berdoa untuk vaksin ya COVID ini ya sudah ditemukan, akan diperbanyak dan bisa didistribusikan sampai ke penjuru dunia. Setelah itu apa? Kita bisa beraktivitas keluar rumah. Kak Ayu tahu nggak akan senormal dulu, tapi minimal kita udah punya sudah divaksin ya, bisa aktivitas keluar rumah, bisa hangout sama teman, bisa ke sekolah lagi ya. Kita bisa ceritain ke teman-teman kita, aku dulu loh waktu sekolah online, aku itu habis sekolah aku kerjain tugas, terus itu aku lebih banyak waktu untuk memperluas wawasanku. Misalnya apa? Les musiknya online, sekarang skillku udah bagus loh. Terus apa lagi? Aku les make up loh buat yang cewek-cewek nih yang voltage. Aku gak make up yang seprofesional mua-mua di luar sana, tapi minimal aku bisa lah make up tipis-tipis. Buat misalnya ke acara Sweet 17 aku udah ngerti. Aku les loh untuk hairdo. Aku bisa loh sekarang bikin rambut-rambut supaya lebih api untuk pergi ke acara-acara. Itu loh yang kita mau ceritakan. Ya, terus nanti juga kita mau bikin, mau cerita gini ke teman-teman kita bisa juga. Aku ya ada kelas, terus tiba-tiba mati lampu. Ya ampun, aku itu panik banget. Cari, aku harus pakai apa ya? Ternyata puji Tuhan, laptopnya baterainya masih cukup. Pas baterainya tinggal dikit, lampunya nyala. Tuhan tolong loh, itu loh. Kita mau apa? Selalu bersyukur. Kita mau jadikan momen-momen sekarang ini momen yang baik, yang indah untuk kita kenang. Apa? Tahun depan, 2 tahun depan, ini akan jadi cerita loh. Ayo kita mau buka bareng-bareng. Kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 7 ayat 10. Ayo kita dibuka Alkitabnya ya. Yang Alkitabnya agak jauh dari kalian, ayo diambil Alkitabnya, kita mau baca ayat ini bersama-sama supaya jadi berkat buat kita ya. Pengkhotbah 7 ayat ke-10. Kalau sudah dapat, angguk-anggukan kepalanya di depan layarnya. Kayak gini. Oke, Kak Ayu anggap seluruh yang nonton sudah mendapat ayatnya. Kita baca ya dalam hitungan ke-10 ya. Pengkhotbah 7 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Lihat loh, Raja Salomo tulis apa? Di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang yang terus melihat ke belakang, orang yang terus tidak bisa menerima masa sekarang, ya, merasa hidupnya nggak seindah yang dulu, merasa hidupnya sekarang itu kasihan banget. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak berhikmat. So voltage, jangan terperangkap dengan perasaan kalian sendiri, jangan baper. Oke, ya, jangan juga terus-terus berkata seperti ini, ya. Seandainya kalau nggak ada COVID, aku pasti sudah bisa ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Seandainya nggak ada COVID, aku pasti bisa liburan ke sini, ke sini, ke sini. Terus apa lagi di sini? Kenapa ya 2020 itu seperti ini, padahal 2019 loh aku baik-baik saja. Aku punya kenangan yang indah bisa ke sana kemari. Terus apa lagi? Menyenangkan loh 2019. Kenapa? Andai saja, coba kalau. Nah, di dalam mulutnya, dalam hatinya itu penuh dengan apa? Keluh kesah. Hidupnya akhirnya penuh dengan pertanyaan, penyesalan. Dan guys,
Jangan melakukan itu karena ketika kalian melakukan itu nggak ada berkat di dalamnya. Ya ingat, situasi sekarang ini tetaplah punya hati yang selalu bersyukur. Separah-parahnya situasi kita saat ini, pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Minimal apa? Kita bisa sehat, ya bisa tetap belajar. Iya nggak sih? Nah, salah satu bentuk hati kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan apa? Kita menerima keadaan kita sekarang. Terima aja. Ya thank you Tuhan. Walaupun ada A, B, C, D. Tapi aku bisa melakukan E, F, G, sampai Z. Masih banyak loh yang bisa kita lakukan. Memang sekarang ini segala sesuatunya serba online. Tapi bukan berarti kita do nothing ya. Banyak loh yang kita bisa lakukan. Oke, voltage. Oke, yang ketiga, hal apa yang kita lakukan ketika sekarang kita ada di dunia online seperti ini adalah keluar dari zona nyaman. Kak Ayu tahu dengan online seperti ini semuanya serba kayak rutinitas. Bangun pagi, sekolah sampai jam berapa, terus itu makan siang, terus itu lanjut sekolah, nanti habis itu kerja tugas, setelah itu free time, bangun lagi besok pagi. Ya karena apa? Nggak bisa kemana-mana, jadi di rumah aja nonton TV, ya di dalam kamar. Kalau ada adiknya dinangisin, ya jangan ya diganggu adiknya ya. Kalau ada mama diganggu, jangan ya. Sebagai rutinitas gitu aja. Ya, jadinya apa? Jadi kayak nyaman. Kita harus keluar dari yang namanya rutinitas ini. Hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman ini. Kita memang, sekali lagi Kak Ayu bilang, kita memang lagi online kayak gini. Tapi bukan berarti kita gak bisa melakukan sesuatu yang produktif. Ayo lakukan sesuatu, hasilkan sesuatu. Ada quotes berkata seperti ini, ya. Comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Zona nyaman itu terlihat menyenangkan, enak memang, tapi berada di zona nyaman itu tidak akan membuat kita bertumbuh. Karena apa? Kita lihat, aduh enak banget, istirahat, rutinitas ini. Hati-hati dengan itu. Malah lama-kelamaan zona nyaman ini bisa membuat kita hancur dan membuat kita terpuruk. Kak Ayu kasih contoh ya. Kak Ayu kasih contoh. Awal-awal online dulu Maret, April lah ya. Sekitar April awal gitu. Enak banget meetingnya serba online guys. Ya, kalau meeting serba online kan kita masa mau ganti baju, dress up, make up. Kan Kak Ayu pikir awal, apa adanya lah. Ya, apalagi kameranya bisa dimatikan, iya gak sih? Kak Ayu ketika meeting awal-awal Kak Ayu ngapain? Gak make up, gak pakai alis ya. Benar-benar kayak orang baru bangun tidur walaupun Kak Ayu udah bangun dari pagi. Tapi ketika meeting online karena gak make up dikit-dikit ya. Jadi kayak kumus banget modelnya ya. Pakai baju rumah, maksudnya baju rumah itu kayak ada bolong-bolongnya, udah molor-molor dikit ya di kerahnya. Itu meeting loh. Ya nyaman, aman, enak karena nggak perlu keluar rumah, nggak ketemu orang, ya merasa ya sudah aku apa adanya aja. Tapi semakin kesini, Kak Ayu merasa aku mempermalukan diriku. Apalagi nanti ada foto-foto bareng, waduh. Wah, setelah Kak Ayu sadar seperti itu, Kak Ayu bertobat. Kak Ayu gak mau nyaman dengan meeting online. Akhirnya Kak Ayu memutuskan untuk apa? Ketika meeting, oke, Kak Ayu gak berpakaian seperti ini, pakai blazer, makeup, pakai bulu mata, terus apa enggak. Tapi Kak Ayu minimal pakai baju yang oke lah orang lihat. Bukan baju yang biasa Kak Ayu pakai hari-hari di rumah. Ya terus apa? Kak Ayu makeup tipis-tipis, minimal muka Kak Ayu kelihatan fresh. Ya. Kak Ayu kalau meeting gak nyambi, jangan nyambi sambil ngapain, misalnya apa, nyambi sambil makan, apa segala macam, jangan kayak gitu ya. Jangan nyaman ya, attention, perhatikan apa poin meetingnya, apa yang lagi dibahas di sekolah. Ya jangan nyaman kayak gitu. Ya itu tidak membangun, bayangkan kalau Kak Ayu bertahan sudah berapa bulan ini kita, sudah berapa bulan ya kita ini
COVID ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sekitar 7 bulan. Bayangkan kalau Kak Ayu malas make up. Jadi apalah hidup Kak Ayu ini? Ya suami Kak Ayu udah nggak ada happy-happynya di rumah. Kak Ayu nggak mau. Ya Kak Ayu nggak mau seperti itu. Kak Ayu tetap good looking ya, good looking untuk meeting, apalagi pertemuan, CG tetap oke. Ya oke. Di sini apa lagi? Nah ini ada ibadah online dan meet up online setiap minggu. Ya seperti rutinitas. Tapi jangan jadikan itu rutinitas dan akhirnya kita malas-malasan. Nah ini tidak semangat cari Tuhan lagi. Guys di Alkitab berkata latihlah dirimu. Ya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang membangun dirimu. Latih. Berarti latih itu paksa dirimu. Ya, jangan berada di zona nyaman, jangan malas-malasan. Kak Ayub minggu lalu, hari Senin atau hari Minggu gitu. Kak Ayu kayak DM gitu di satu Instagram anak pelajar. Dulu Kak Ayu kan gembala pelajar. Kak Ayu tanya, halo, sekarang lagi di mana posisinya? Dia bilang, halo C, dia panggil C Ayu. Sekarang lagi sekolah, lagi kuliah di Sydney. Oh iya kuliah jurusan apa? Jurusan ini. Oh iya di sana. Kak Ayu tanya tinggal sama siapa? Oh tinggal sama saudara. Bla 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 bla. Kita cerita panjang lebar. Nah, terus itu Kak Ayu tanya, "Loh di sana gereja di mana?" Terus dia menyebutkan satu nama gereja ini. Tek. Oh ya udahlah, awalnya Kak Ayu WA, Kak Ayu tuh rindu supaya apa? Dia juga di sana tetap bertumbuh. Kalau dia belum tertanam di satu gereja lokal, Kak Ayu mau ajak untuk ikut GMS Sydney. Ya. Tapi ternyata dia sudah tertanam bertumbuh ya oke lah. Tapi Tuhan gerakan di dalam hati itu lewat DM ya. Kak Ayu itu DM kayak gini. Halo, ya walaupun di sana jauh dari keluarga, tapi nggak boleh jauh lah ya dari Tuhan. Harus dekat dan melekat sama Tuhan, harus tetap cinta Tuhan supaya hidupnya baik-baik di sana. Tahu nggak? Anak itu balas apa? C, thank you ya udah diingetin kayak gini. Saya merasa tertegur karena sebenarnya selama ini sudah 2 minggu saya nggak ibadah online. Kak Ayu sampai, segininya ya, senyaman ini ya orang ya. Tapi itu juga memberkati Kak Ayu untuk supaya apa? Mengingatkan Kak Ayu lebih semangat lagi. Untuk apa? Jangan nyaman dengan zona nyamannya. Ya, terus Kak Ayu mau walaupun online ya, Kak Ayu mau tanya-tanya kabar orang. Kak Ayu mau terus apa? Sebarin ini apa? Link untuk ibadah. Ya, ke anak-anak voltage, ke teman-teman kalian. Nah, bentar lagi kita ya ini minggu depan ada ibadah lagi ya. Ayo share link ibadahnya. Jangan do nothing. Ya, keluar dari zona nyaman, lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Telepon teman kalian, WA teman kalian, tanya apa yang bisa didoakan, terus apa lagi? Lawan keinginan daging kalian. Ya, jangan berada di zona nyaman, ya. Nah, ini juga zona nyamannya apa? Karena stay at home, nggak bisa kemana-mana, jadinya apa? Kecanduan game online. Ayo, siapa di sini yang kecanduan game online? Tugas sudah, sekolah sudah. Akhirnya apa? Gini terus sampai tengah malam. Nanti jam berapa? Subuh baru tidur, pagi bangun udah nggak maksimal untuk sekolah. Jangan ya. Boleh main tapi batasi. Kan jadi nggak sehat ya kalau kalian main game terus sampai tengah malam, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ya terus nanti bangun sekolah lagi untuk sekolah, akhirnya apa? Drop, sakit. Kan malah nggak jadi berkat ya nggak sih? Oke, voltage. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa dalam keadaan online pun kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Ya, kita keluar dari zona nyaman kita seperti tertulis di Kejadian 12 ayat 1. Kak Ayu bacain ya. Kalian dengar, menyimak Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham ketika dengar firman Tuhan ini, dia bukan orang yang susah loh. Dia sudah nyaman banget hidupnya. Udah ada ternaknya, dia orang kaya, tapi Tuhan bilang apa? Pergi jauh dari sini. Ya, itu tandanya apa? Dia harus memulai kehidupannya lagi dari awal. Harus cari tempat untuk keluarganya, harus melakukan banyak hal, perjalanan jauh lagi kayak pindahan. Tapi kalau Abraham dan melakukan itu, bukankah tidak ada istilah hari ini bahwa Abraham adalah bapak dari segala bangsa? Abraham taat dan dia mau keluar dari zona nyamannya. Hari ini apa zona nyaman kalian? Tadi sudah banyak Kak Ayu kasih contoh-contoh. Ya, keluar dari zona nyaman kalian. Ya, apapun keadaan kalian saat ini, ya di sini dikatakan bahwa keluar dari zona nyaman kalian, fokus dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kalian. Ya, jangkau temanmu, ajak ibadah, ajak meet up, ajak ke CG, ajak itu ikut apa Before 30, ya Before 30 Discipleship Kids, ajak mereka. Terus produktif, hasilkanlah buah-buah yang baik. Oke, situasi saat ini memang tidak ada dalam ekspektasi kita manusia. Tetapi ingat ya, di Alkitab dikatakan bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sini bahwa, sebentar ya Kak Ayu cari ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ingat seburuk apa, bukan buruk ya, seperti apapun keadaan kita saat ini, Tuhan ada di hari ini. Tuhan ada di masa depan kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Semuanya di dalam kontrol dan kuasa Tuhan. Ya, jadi voltage, Kak Ayu mau katakan, ayo ya, jadilah orang-orang yang positif. Let's be positive, looks on the bright side, be grateful and get out of your comfort zone. Amin voltage. Ya, jadilah orang yang positif, terus semangat. Ya, mari kita tutup Alkitab kita semuanya. Tutup Alkitab kita mau menyanyikan sebuah lagu untuk kita mau mengingatkan hati kita untuk kita tetap bersyukur. Oke, Alkitabnya digeserin. Oke, mari tepuk tangan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bagaimana di tengah keadaan seperti sekarang ini semuanya serba online. Kami harus menjadi anak-anak voltage yang selalu positif Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Ini doa kami Tuhan. Jemaat voltage kalian bisa mengangkat kedua tangan kalian. Diberkatilah setiap jemaat voltage. Dimanapun kalian berada, Tuhan berkati dengan kesehatan, sukacita, kepintaran yang daripada Tuhan. Apapun yang jemaat voltage perbuat, Tuhan buat berhasil karena kalian adalah anak-anak yang mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah voltage selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.